وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu biqisasil ghabirin wa ja'alaha ibratan litabi'ina ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munajat Nabiyuna Yusuf alaihi salam. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Munajat Nabiyuna Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan juga sebagian kemampuan dalam menakwilkan mimpi. Wahai Tuhanku, Engkau adalah pencipta langit dan bumi, dan Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan perjumpakan aku dengan orang-orang yang soleh. Kawan-kawan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, munajat Nabiyuna Yusuf alaihissalam memiliki keindahan yang luhur. Nabiyuna Yusuf memulai dari syukur dengan menyebutkan dua karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dan pengetahuan. Kedua, Nabiyuna Yusuf menyampaikan pujian kepada Allah dengan dua sifat Allah, pencipta langit dan bumi dan juga pelindung beliau di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, barulah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Diwafatkan dalam keadaan muslim dan diperjumpakan, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Kawan-kawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita melihat ada orang yang memiliki kekuasaan, dia bahagia. Tapi Nabiyuna Yusuf bukan hanya dikaruniakan oleh Allah kekuasaan, tapi juga pengetahuan. Dalam posisi seperti itu, posisi enaknya, posisi bahagianya di dunia, Nabi Yusuf alaihissalam munajat kepada Allah untuk apa? Diwafatkan dalam keadaan muslim dan dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Jika kita rangkum munajat Nabiyuna Yusuf, maka tercapailah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kawan-kawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam munajat ini kita bisa menangkap bagaimana akhlak Nabiyuna Yusuf alaihissalam ketika munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat Nabi Yusuf dimulai dengan Rabbi. Kalimat ini utuhnya adalah Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Dalam ilmu bahasa Arab, ya digunakan untuk memanggil. Ya adalah harfun nida, seperti ya Umar, ya Ahmad, ya Isa. Dan maknanya adalah bahwa yang memanggil dan yang dipanggil ada jarak berjauhan sehingga perlu menggunakan ya sebagai awal panggilan. Namun dalam munajat ini, ya ini mahdhuf, tersembunyi. Ulama bahasa Arab menjelaskan di antara tujuan menyembunyikan ya harfun nida dalam kalimat adalah likurbil munada minal munadi, untuk mendekatkan yang dipanggil dengan yang memanggil. Nabi Yusuf ingin menunjukkan bahwa meskipun beliau dalam karunia yang besar, kekuasaan dan pengetahuan, dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ya-nya tersembunyi, Rabbi.
Selanjutnya, qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Minal mulki. Engkau telah menganugerahkan kepadaku minal mulki, sebagian kekuasaan. Memang ulama tafsir ada yang menyebutkan bahwa min ini litakid, ada yang menyebutkan juga lil jinsi. Namun saya sepakat dengan para ulama yang menyebutkan bahwa min di dalam munajat ini min litab'id, sebagian. Artinya apa? Pertama, ulama tafsir ada yang menjelaskan bahwa hikmah dari min ini, benar Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kekuasaan, tapi tidak semuanya di negeri Mesir. Karena Nabi Yusuf bukan menjadi seorang raja, melainkan beliau sebagai salah satu menteri di kerajaan di Mesir. Jadi sebagian kekuasaan saja. Benar, Nabi Yusuf alaihissalam dianugerahkan oleh Allah kekuasaan. Namun Nabi Yusuf alaihissalam ingin menunjukkan kepada Allah bahwa kekuasaan yang dimilikinya tidak sebanding dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allahu Rabbul Alamin. Menunjukkan kerendahan hati Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah mendapatkan kekuasaan dan pengetahuan pun, Nabi Yusuf alaihissalam berendah diri dan membuktikan bahwa beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan, penting bagi Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan dua karunia besar yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Sebagian kekuasaan dan sebagian kemampuan dalam menakwilkan mimpi tadi. Kenapa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi alaikum." Sebutkanlah, ucapkanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa penting mengucapkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dalam munajat? Karena apa? Karena zikru ni'matillah syukruha. Menyebutkan nikmat Allah bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Nabi Yusuf alaihissalam punya kepentingan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam ingin mengajukan permohonan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah karunia-Nya. Kawan-kawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang bertanya, kok bisa Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kekuasaan dan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat, Nabi Yusuf mendapatkan kekuasaan dan pengetahuan bukan tanpa ujian, bukan tanpa penderitaan, bukan tanpa fitnahan, bukan tanpa rasa sakit. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diawali dengan dibenci oleh saudara-saudaranya, setelah itu dimasukkan, dibuang ke dalam sumur yang paling dalam. Setelah itu dijadikan Nabi Yusuf sebagai seorang hamba sahaya. Tidak berhenti di situ. Nabi Yusuf kemudian difitnah melakukan perzinahan. Dan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Barulah setelah di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kekuasaan dan pengetahuan. Kalau seandainya Nabi Yusuf berhenti dan kapok dan menyerah di saat beliau dijerumuskan ke dalam sumur yang paling dalam oleh saudara-saudaranya, maka tentu Nabi Yusuf tidak akan mendapatkan ujian selanjutnya sebagai seorang budak. Kalau seandainya Nabi Yusuf berhenti, ya Allah, saya sudah tidak kuat difitnah sebagai pezina. Ya Allah, saya sudah nyerah. Kalau seandainya Nabi Yusuf melakukan itu, maka sungguh Nabi Yusuf tidak akan sampai ke penjara, yang mana penjara itu menjadi wasilah beliau mendapatkan kekuasaan, menjadi wasilah beliau mendapatkan pengetahuan. Bagi kawan-kawan yang sedang merasakan sakit,
semangat untuk sembuh. Karena bisa jadi setelah sakit Allah kirimkan kebahagiaan. Kawan-kawan yang sedang bekerja keras menuntaskan studinya, jangan berhenti dari situ. Karena bisa jadi setelah tuntas studinya Allah anugerahkan kemuliaan. Kawan-kawan yang sedang membenahi kehidupan rumah tangganya, jangan putus asa. Bisa jadi setelah melakukan pembenahan Allah anugerahkan kesejahteraan. Karenanya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mendekat, mendekat, mendekat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyediakan kebahagiaan, kesejahteraan bagi hamba-hambanya yang sabar dan terus merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan syukurnya kepada Allah dengan 2 karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf melanjutkan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fatirus samawati wal ar anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ini akhlak. Ketika kita munajat kepada Allah, sebelum kita memohon, maka sebaiknya kita sampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hamba-hamba yang memuji Allah lah yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ketika ruku lalu kita bangun, kita ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami'a, mendengar. Tapi maknanya bukan Allah mendengar orang yang memujinya. Karena Allah juga mendengar orang yang tidak memujinya. Tapi makna Sami Allahu liman hamidah di sini adalah Allah mengabulkan istajaba doa man hamidah. Allah mengabulkan doa orang yang memujinya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga sering munajat kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Maksud yang tidak didengar adalah min du'ain la yustajab. Jadi jika ingin doa-doa kita, permohonan-permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahului dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ulama tafsir memahami kalimat ini bahwa Nabi Yusuf alaihissalam meminta kematian, meminta agar Nabi Yusuf dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika benar Nabi Yusuf adalah nabi pertama yang memohon kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh Nabi Yusuf alaihissalam tidak memohon kewafatan atau kematian saat beliau di dalam sumur, saat beliau dituduh sebagai pezina, saat beliau di penjara, tapi beliau memohon kewafatan saat beliau mendapatkan 2 karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, apa makna permohonan wafat ini? Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari menyampaikan, La yatamannal mauta illa salas. Tidak ada orang yang memohon kematian kecuali karena 3 alasan. Pertama, rajulun jahilun bima ba'dal maut. Orang yang gak tahu setelah kematian apa yang akan terjadi. Jadi kalau seandainya ada orang yang pelaku maksiat, kalau seandainya ada orang yang tidak suka ibadah, kemudian dia berkata, kalau begini saya lebih baik mati saja. Saya siap mati kapan saja. Maka dia sesungguhnya tidak paham dan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian.
Subhanallah. Para sahabat saja sering menangis. Kenapa? Karena khawatir keadaan di alam kuburnya. Para sahabat sering menangis tengah malam. Karena apa? Karena khawatir bagaimana yaumul hisabnya. Jadi kalau ada orang yang menantang maut dan ingin dimatikan, tapi dia tidak sebagai orang yang rajin ibadah, maka dia jahilun bima ba'dal maut. Dia nggak tahu setelah mati itu keadaannya seperti apa. Yang kedua, kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari adalah rajulun yafirru min aqdarillahi ta'ala alaih. Orang yang berharap kematian adalah orang yang ingin lari dari takdir Allah. Misal, orang diuji dengan sakit keras, tidak kuat menahan rasa sakitnya. Nah, orang seperti ini kemungkinan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya sudah tidak kuat dengan penyakit ini. Ya Allah, saya sudah tidak kuat dengan musibah ini. Wafatkan saya. Matikan saja saya." Yang ketiga, kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari adalah apa? Rajulun mushtaqun muhibbun liliqa'illahi azza wajal. Orang yang memohon kematian kemungkinan dengan alasan 3. Karena apa? Karena rindunya, cintanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak betah hidup di dunia, ingin cepat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kawan-kawan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, jika benar Nabi Yusuf alaihissalam memohon kewafatan, maka Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari menyampaikan, tentulah alasannya karena beliau rindu dan cinta ingin segera jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi Yusuf tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan tidak mungkin Nabi Yusuf lari dari takdir Allah sehingga ia memohon kematian. Kalau benar ia ingin lari dari takdir Allah, tentu ketika dia dijerumuskan ke dalam sumur yang paling dalam, tentu ketika ia difitnah menjadi pezinah, tentu ketika ia dipenjarakan oleh raja, lari dari takdir Allah dan memohon kematian. Tapi tidak demikian dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tawaffani musliman ini maksudnya adalah, ya Allah, jika ajalku telah tiba, maka wafatkan aku dalam keadaan muslim. Jumhur ulama mufassirun kebanyakan mengambil pendapat yang kedua, bahwa Nabi Yusuf tidak memohon kematian, melainkan Nabi Yusuf memohon as-sabat, ketetapan hati agar ia wafat dalam keadaan muslim. Kawan-kawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, wa alhiqni bisolihin, jumpakan aku, pertemukan aku, kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang soleh ini? Orang-orang soleh di sini ulama menjelaskan yaitu ayah-ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam memohon untuk dipertemukan dengan orang-orang soleh, padahal beliau adalah seorang nabi? Teringat dengan hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. A'dadtu li ibadis solihin, telah aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Mala ainun ra'at, kebahagiaan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, kebahagiaan yang tak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatar fi qalbi bashar, yang tidak pernah terbesit di hati seorang hamba. Untuk siapa? Untuk orang-orang soleh. Karenanya
Nabiuna Yusuf alaihissalam ingin setelah wafat mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kawan-kawan ingin seperti Nabiuna Yusuf alaihissalam dibahagiakan setelah kematian, dijumpakan, dipertemukan, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, Allah telah memberikan jalan keluarnya. Apa itu? Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulullah, maka dia kelak akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan karunia. Siapa saja? Para nabi, para syuhada, para siddiq, dan juga para soleh. Kawan-kawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Karenanya doa ini bisa dipraktekkan, doa ini bisa diamalkan oleh kita sebagaimana Nabiuna Yusuf alaihissalam munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam memahami, menangkap kalimat dari munajat Nabiuna Yusuf alaihissalam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون